Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya rekan-rekan saya. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang governance. Kali ini kita akan membahas tentang yang kita sebut dengan nama IT Governance Archetype. Ya. Jadi pada saat kita berbicara tata kelola itu, ternyata dalam praktek di lapangan, tata kelola itu berbeda-beda satu dengan yang lain. Artinya tipikal sebuah organisasi, ya organisasi mereka itu dalam menjalankan governance itu boleh jadi antara satu dengan yang lain itu berbeda. Ini biasanya menyesuaikan dengan karakter organisasi. Artinya kalau dalam konteks kita, misal organisasi pemerintahan, organisasi pendidikan, organisasi kesehatan, organisasi financial industry, dan sebagainya. Mereka biasanya akan memiliki cara pendekatan yang berbeda-beda. Jadi tidak ada one IT governance fits all. Ya, jadi dalam praktik di lapangan itu ternyata kita nggak bisa memaksakan bahwasanya ini adalah governance yang terbaik yang kemudian bisa kita lakukan. Jadi walaupun governance sendiri, tata kelola seperti saya sampaikan kemarin, kita nanti akan banyak merujuk dari IT Governance Institute gitu ya. Satu hal yang perlu kita cermati itu, even dalam top performing companies yang mereka ada di Fortune 500 companies pun mereka boleh jadi memiliki model governance yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Nah, dari beberapa survei yang kemudian sudah dilakukan dan berdasarkan paper yang kemudian kita rujuk, paling tidak kita akan menemukan 5 jenis tipe dari governance. Gitu ya. Yang pertama yang kita sebut dengan nama bisnis monarki, yang kedua yang kita sebut dengan nama IT monarki, yang ketiga feudal, yang keempat adalah federal, kelima adalah anarki. Kita coba lihat satu persatu, Pak. Sebelumnya ada aneh. Yang pertama adalah yang kita sebut dengan nama bisnis monarki. Jadi proses governance ini biasanya driver utamanya itu adalah senior leadership gitu ya. Jadi board of director itu ya walaupun kita punya banyak jabatan yang ada di sana gitu ya, tapi biasanya ada uh, yang sangat ekstensif terhadap pengelolaan itu biasanya adalah CEO, CFO ataupun biasanya tambah satu lagi COO gitu ya. Jadi em, karena mereka itu disebut dengan nama senior leadership, ya, mereka yang menentukan jalannya perusahaan itu seperti apa, objektif dari perusahaan, goal dari perusahaan itu seperti apa. CFO itu menentukan bagaimana pengelolaan keuangan mereka dan lain sebagainya. CEO itu menentukan bagaimana organisasi ini akan berjalan. Maka biasanya tiga serangkai inilah yang paling punya decision rights dibandingkan dengan C-level yang berikutnya. Jadi walaupun C-level yang berikutnya mereka juga bagian dari board of directors, tapi suara mereka biasanya dalam konteks ini ya, dalam konteks bisnis monarki, biasanya suaranya relatif lebih rendah dibandingkan dengan CEO, CFO, atau COO. Kenapa? Sekali lagi karena CEO, CFO, COO ini yang paling bertanggung jawab menentukan the directions of the organization. Jadi direction, goal dari organisasi ini mau ngapain. Nah, tiga orang ini atau tiga pihak ini biasanya mereka lah yang paling punya keputusan tertinggi, keputusan tertinggi terhadap bagaimana IT ini akan berjalan nantinya gitu ya. CIO gitu ya sebagai pimpinan kepala IT yang ada di lingkungan organisasi tersebut, ya tentu saja biasanya dia akan tetap dilibatkan. Biasanya tetap akan dilibatkan dalam proses diskusi ataupun kemudian decision making. Tapi vote terbesar atau kemudian penentuan kita mau bagaimana itu ada di wilayah dari senior leadership tadi. Ya. Fokus dari organisasi dengan jenis ini, kalau di yang kita highlight di situ adalah we don't have an IT strategy, but we do have a business strategy. Of course, the CIO will still be part of the senior leadership. That's their strategy. But again, we have the business strategy rather than IT strategy. Jadi strategi yang kemudian dimunculkan itu adalah strategi bisnis, di mana IT itu akan following what business wants. Jadi IT itu akan hadir di situ mengikuti bagaimana nanti bisnis itu dijalankan. Nah, jadi dalam tipikal organisasi yang mereka mengikuti model-model bisnis monarki ini, decisions itu biasanya akan lebih berfokus kepada IT investments dan IT infrastructure. Saya ulangi, jadi fokusnya itu adalah kepada investasi-investasi IT yang kemudian akan dilakukan. Jadi mereka mempersepsikan IT lebih kepada fokus yang kita sebut dengan nama kemarin sebagai CAPEX, Capital Expenditures. Belanja software yang dilakukan, belanja hardware yang dilakukan, itu akan melihat
sejauh mana kemudian belanja-belanja ini bisa mensupport ranah bisnis. Jadi bisnis mengatakan, saya mau melakukan proses capturing the market, saya akan meningkatkan market saya sebesar 200%. CIO kemudian akan memberikan masukan bahwasanya untuk mencukupi market sebesar segini, maka kebutuhan infrastruktur kita akan seperti ini, kebutuhan investasi IT kita akan seperti ini. Fokus mereka sekali lagi ke bisnis strategi, bukan ke IT strateginya sendiri. Bukan ke IT strateginya sendiri. Jadi memang direction ini full sepenuhnya memang dihandle oleh orang-orang ini. Tipikalnya biasanya memang dalam bisnis monarki ya orang-orang yang ada di senior leadership ini setidaknya mereka punya familiarity dengan yang namanya IT. Setidaknya mereka punya familiarity, mereka punya rasa familiar dengan konsep-konsep IT yang kemudian muncul, walaupun mungkin mereka tidak intens, tidak punya pendalaman secara konteks gitu ya. Ini tipikal yang pertama. Tipikal yang kedua kita sebut dengan nama IT monarki. Kalau di bisnis monarki, tipikal firmnya itu adalah decision itu lebih melibatkan kayak yang namanya IT investment. IT investment. Bicaranya adalah CAPEX, bagaimana saya bisa mendapatkan ROI, Return of Investments. Maka di IT monarki, driver utamanya itu adalah CIO. Jadi the CIO individually or group of IT executive, ya, biasanya beberapa organisasi mereka punya kayak dewan kepakaran gitu ya, dewan IT. Ya, jadi yang menjadi steering committee, SC lah kira-kira bahasanya kayak gitu. Jadi CIO-nya ada, tapi mereka punya dewan IT. Ya. Kalau dalam konteks misal di UI itu kita juga punya dewan IT yang biasanya nanti akan melibatkan ada rektor, ada kepala IT-nya, ada beberapa dosen senior, ada pula kemudian yang mengampu kebijakan sebesar akademik. Mereka dewan IT yang akan menentukan directions dari organisasi IT ini ke depan seperti apa. Bukan menentukan sih artinya mereka yang mendiskusikan, berikan masukan kepada CEO gitu ya untuk CIO untuk kemudian menentukan directionnya kira-kira seperti apa. Jadi bisa keputusan itu di-drive oleh CIO sebagai individual atau group of IT eksekutif gitu ya, CIO dengan beberapa sub yang ada di bawahnya mungkin. Dan target mereka kalau di bisnis monarki itu lebih bicara IT investment dan kemudian IT infrastructure yang kemudian mereka beli. Kalau di IT monarki, fokusnya itu adalah IT principles dan IT architectures. Jadi kemarin kita sudah membahas beberapa prinsip-prinsip mendasar IT, beberapa domain-domain IT. Jadi posisinya di sini IT has real power in networking based on architecture and standard. Jadi kalau sudah dalam konteks IT monarki, berarti saya selaku organisasi akan memfokuskan proses development organisasi ini berdasarkan pada misal perangkat-perangkat IT yang kemudian akan kita belanjakan. Jadi organisasi ini boleh jadi akan diset berdasarkan pada jalannya organisasi ini atau digitalisasi organisasi ini akan dijalankan berdasarkan pada IT yang kemudian mereka sudah implementasikan. Jadi sekali lagi posisinya IT itu akan difokuskan kepada standar-standar seperti apa yang harus comply, yang harus di compliance. Jadi organisasi harus comply terhadap ini. Contoh sederhananya kira-kira itu. Pada saat sebuah organisasi, misal mau mengadopsi ERP system yang paling populer saya sebut misal SAP. Ya. SAP itu konon kepanjangannya setan aja pusing. Kenapa? Karena untuk menginstalasi SAP itu ternyata dalam praktek di lapangan itu kita sering membutuhkan SAP konsultan gitu ya. SAP konsultan itu bayarannya termasuk besar di Indonesia gitu. Yayasan kita UI itu juga pakai SAP gitu ya. Saya paling malas kalau sudah berhubungan dengan urusan SAP ini memang bikin ruwet. Kalau bisa nggak usah pakai SAP nggak usah aja lah. Tapi begitu kita sudah pakai SAP, ada satu hal yang harus dipahami bahwasanya we need to follow what SAP wants, kira-kira kayak gitu. Jadi meskipun SAP itu bisa di customize dan sebagainya, tapi dalam prakteknya itu ya SAP itu mendeliver this is the best practice of how organization should work gitu ya. Ini adalah best practice terbaik yang praktek-praktek terbaik yang sudah di-derive sudah diriset oleh SAP di sekian ribu form yang ada di seluruh dunia. Best practice-nya itu kira-kira kayak gini. Jadi kalau you mau kemudian mendapatkan best practice tentang pengelolaan enterprise, maka ini yang harus diikutin. Artinya, misalnya kalau kita bicara flexibility gitu ya, flexibility karena ada perubahan organisasi atau perubahan bisnis itu mungkin tidak semudah kalau kemudian kita tidak pakai model-model macam SAP. So, SAP akan mengikuti standar tertentu, SAP akan mengikuti arsitek tertentu, dan bisnis mengikuti kondisi tersebut.
Semoga bisa difahami. Jadi inilah yang disebut dengan nama IT monarki. Kekuatan itu sepenuhnya ada di tim IT. Bisnis kemudian mengikuti bagaimana IT berjalan. Ada pula tipikal lain yang kita sebut dengan nama feudal. Apa yang disebut dengan nama feudal? Jadi kalau dalam konteks di sini, the business unit leader, ya, or his or her delegates have governance rights. Jadi organisasi itu mereka akan punya unit-unit yang ada di bawahnya. Unit-unit ini mereka punya exercise untuk melakukan governance sendiri masing-masing. Setiap wilayah yang menurut konteks ini adalah independen sifatnya, mereka bisa kemudian exercising kebutuhan mereka sendiri-sendiri. Ya. Jadi ya terserah kalau unit yang ada di sana mereka pengennya fokusnya ke arah X, ya mereka akan kemudian mengambil decisions kebutuhan IT-nya ke arah X. Organisasi lain, ya branches, misalnya cabang-cabang, mereka mungkin punya kepentingan sendiri, ya mereka akan menentukan sendiri. Jadi model-model seperti ini biasanya tidak ada standar khusus dari setiap unit yang ada. Dari perusahaan A, di mana dia punya sub-sub yang ada di bawahnya, masing-masing merdeka, bebas merdeka, terserah mau ngapain dan sebagainya. Secara sekilas memang ini terlihat disorganized, ya. Secara sekilas memang ini terlihat disorganized, ya, organisasinya tidak cukup kentara, tapi memang biasanya fokusnya itu bukan untuk kepentingan sentralisasi. Fokusnya itu bukan untuk kemudian bagaimana saya mengintegrasikan semua. Fokusnya itu adalah yang penting local need mereka terpenuhi. Ya, yang penting local need mereka terpenuhi. Makanya biasanya mereka tidak terlalu mempedulikan bagaimana arsitektur IT-nya, compliance terhadap ini dan sebagainya di tempat-tempat itu. Asal yang penting di situ tujuannya tercapai, nggak masalah. Nah, ini tipikal feudal organizations. Ada pula tipikal yang lain yang disebut dengan nama federal. Ya. Federal ini mirip sebenarnya dengan feudal. Cuman yang kemudian membedakan posisinya itu adalah gini. Jadi federal itu kalau kalau di feudal itu lebih kepada local needs gitu ya. Jadi model-model federal itu nanti kita akan melihat bukan local needs tapi needs dari orang-orang yang ada di atas. Jadi ada kombinasi senior eksekutif, ada business unit leader, ada business process owner, ada IT eksekutif, dan ada end user yang semuanya terlibat dalam proses diskusi. Dalam proses diskusi. Dalam prakteknya, model-model federal ini lebih akan pada akhirnya membahas masalah kebutuhan-kebutuhan. Jadi inputnya itu kemudian akan dimix semua di atas. Ya, jadi model federal ini biasanya model yang paling ruwet sendiri. Kenapa model paling ruwet? Karena semua orang punya hak untuk menyampaikan. Semua orang, semua pihak itu akan punya hak untuk menyampaikan kebutuhan mereka mau seperti apa. Ya, makanya biasanya model federal ini lebih dilihat sebagai kebutuhan input dibandingkan kemudian kebutuhan decisions. Ya, kebutuhan input dibandingkan dengan kebutuhan decisions. Ya. Karena saking banyaknya input yang masuk, ketika kemudian nanti diakomodasi semua gitu ya, itu biasanya juga ya masing-masing akan dapat kebutuhannya mungkin gitu ya. Tapi nggak ada yang kemudian fokus mendalam. Ya. Ada pula yang terakhir yang kita sebut dengan nama anarki. Kalau anarki ini ya setiap unit mereka akan punya budgeting sendiri masing-masing misal ya. Dan basisnya itu adalah ad hoc. Ya. Wah ini listriknya perlu kita naikkan ya udah pokoknya unit itu nambah anu sendiri gitu ya. Oh ini lampunya perlu kita tambahi, unit itu jalan sendiri. Jadi intinya adalah dalam konteks anarki ini levelnya itu sudah sampai level bawah ya. Tidak ada mekanisme formal untuk kemudian proses pengambilan keputusan dan rata-rata pengambilan keputusan itu sifatnya ad hoc. Jadi ad hoc itu biasanya lebih ke dalam konteks yang kita sebut dengan nama reaktif ketimbang konteks aktif. Jadi modelnya itu reaktif. Ada input dari luar seperti ini, kemudian kita jawab. Jadi itu beberapa jenis tipikal ya yang kita kenal gitu ya, governance archetype, mulai dari yang namanya business monarchy, kemudian ada IT monarchy, ada feudal, ada federal, dan ada anarki. Ya. Tapi tentu saja dari beragam jenis ini jarang kok kemudian organisasi itu eksklusif hanya bisnis monarki aja, atau hanya IT monarki aja, atau hanya feudal saja, atau federal saja, atau anarki saja gitu ya. Nah, biasanya kemudian tetap akan melibatkan dalam konteks ini semisal ya, untuk typical firms, misal kayak gini.
karena domain-domain pengelolaan IT kan nggak cuma masalah IT infrastructure saja gitu ya, ada IT principle, ada IT architecture yang kemudian terlibat di sana. Misal contoh gini, decision rights untuk IT principles itu biasanya tightly held by IT monarchy. Kalau sudah ngomong masalah standar yang harus diikuti, framework yang kemudian harus diikuti, itu orang Jawa bilang manut, ngikut apa kata CIO-nya. Karena asumsinya CIO-nya adalah orang yang paling tahu standar-standar yang kemudian harus dilakukan untuk menjaga agar IT ini tetap berkelanjutan. Jadi dia yang biasanya akan membantu tentu saja dengan timnya ngeset bagaimana policy IT akan berjalan. Nah, kalau sudah kemudian melibatkan proses investasi, biasanya ini kaitannya dengan masalah infrastruktur yang nominalnya juga tidak sedikit dalam order yang sangat besar, maka kemudian decision right itu tetap harus melibatkan yang namanya bisnis monarki. Karena bisnis monarki itu kan yang akan menentukan satu arah bisnis ke depan, dua dia yang punya uang. IT boleh mau milih apapun yang kemudian dia mau gitu ya, tapi constraint-nya tetap ada. Constraint-nya adalah sejauh mana kemudian budgeting itu di-approve oleh senior leaders yang ada di mana di bisnis monarki. Jadi mereka akan berfokus kepada bisnis kita mau seperti ini. Kita sudah punya arahan. 2022 kita mau kayak gini, 2023 kita mau kayak gini. Nah, IT kemudian melakukan proposal untuk kebutuhan infrastructure. Decision-nya decided by both. Ada proses negosiasi yang berlangsung. Nah, proses negosiasi ini memang sesuatu yang kemudian harus di-exercise, harus kemudian dilatih gitu ya. Kalau saya berbicara dalam konteks pengalaman saya personal, pada saat kemudian pengambilan keputusan untuk infrastruktur yang dia melibatkan monetary value yang cukup besar itu biasanya saya memang harus mengexercise atau di-exercise gitu ya, di-challenge terlebih dahulu. Kenapa kok bisa seperti ini? Kenapa kebutuhannya seperti ini? Ya. Maka kemudian kita perlu mereply dengan organisasi kita sudah melakukan planning seperti ini. Ini adalah respon kami terhadap bagaimana organisasi ini akan berjalan. Jadi misalnya kalau dalam konteks UII, rektor sudah menetapkan 2021 mau kayak gini, 2022 mau kayak gini. Maka kemudian saya sebagai kepala IT kemudian harus melakukan proses verifikatif ya dari decision yang seperti ini. These are the consequences, konsekuensi yang kemudian akan dimunculkan. Nah, pada saat proses pengajuan penganggaran, nah nanti biasanya exercise-nya ada di situ, exercise-nya ada di situ. Nah, berikutnya, typical firm juga kalau kita berbicara architecture, biasanya memang di-held tightly oleh IT monarchy. Jadi IT monarchy itu juga biasanya akan mengatur bagaimana arsitektur IT itu akan dijalankan. Kita mau mengarahkan IT kita ke depan seperti apa, mau mengintegrasikan seperti apa, bahkan misal mau mendisintegrasikan IT kita seperti apa. Boleh loh ya IT itu didisintegrasi kalau memang kebutuhannya adalah untuk sifatnya itu rhizomatic. Jadi rhizomatic approach itu dia akan menyebar. Kita disintegrasikan. Kenapa kok kita buat disintegrasi gitu ya? Karena ya mungkin memang jenis organisasinya tipikal-tipikal seperti tadi feodal tadi. Jadi memang organisasinya itu secara alamiah dia akan bersifat feodal, ya nggak apa-apa lah kemudian mau kita begitu kan. Terakhir adalah investment decisions, itu biasanya memang diheld sepenuhnya oleh bisnis monarki. Kenapa ya? They are the one that have the money. Sesederhana itu, mereka adalah orang-orang yang memang punya uangnya. Nah, jadi di paper yang kemudian kita rujuk, yang sudah kita sampaikan kapan hari, nah, mereka mengambil dari 40 large multi-business unit firms di USA dan kemudian Europe ya. Dan mereka merujuk dari ini semua dan menemukan beberapa jenis itu tadi. Dan yang menarik itu proses penguasaannya itu ternyata tadi memang pada akhirnya bervariatif. Tidak ada satu firm yang kemudian mereka betul-betul menjalankan sebagai bisnis monarki atau betul-betul menjalankan sebagai IT monarki ataupun federal saja atau feudal ataupun kemudian sifatnya adalah anarki. Rata-rata kemudian mereka memang kombinasi satu dengan yang lain. Nah, jadi pada akhirnya firms use a wide variety of mechanism to implement a particular governance archetype. Ya, makanya organisasi yang top performing itu rata-rata mereka akan punya steering committee, punya dewan IT, dewan pakar IT. Ya. Jadi supaya decision itu pada akhirnya tidak menjadi decision CIO seorang ataupun kemudian senior saja. Kadang kalau dalam proses diskusi ini akan melibatkan bahkan misal ex-CEO gitu ya. Ex-CEO sebelumnya itu juga akan dilibatkan. Ya. Saya sangat merekomendasikan rekan-rekan sekalian di sini
untuk membaca buku. Saya sangat merekomendasikan sekali untuk membaca buku. Buku ini bukan buku teks, tapi novel. Buku ini adalah novel. Judulnya adalah ini, Phoenix Project. Saya betul-betul merekomendasikan buku ini, ya. Ya lumayan agak tebal, nggak tebal deh, karena saya bacanya pakai Kindle. Saya bacanya pakai Kindle jadinya nggak tebal. Tapi ini memang ratusan halaman. Saya menyelesaikan buku ini kira-kira sekitar 2 pekan lah saya selesaikan ya. Di sela-sela waktu saya kemudian coba sempatkan untuk membaca ini. Dan saya sangat merekomendasikan rekan-rekan sekalian juga membaca The Phoenix Project. Buku ini sebenarnya tentang DevOps. Tapi dia lebih menunjukkan bagaimana culture IT itu dibangun dalam sebuah enterprise, dalam sebuah organisasi. Pada saat saya membaca buku The Phoenix Project ini, sesuatu yang menarik itu adalah di setiap sections dari buku yang saya baca ini, yang sedang membahas topik-topik tertentu, saya langsung kemudian bisa merefleksikan di tempat saya melakukan pengelolaan IT. Saya ketemu seorang karakter namanya X misalnya. Ya. Langsung terbayang si X ini di organisasi saya siapa. Ketemu karakter lain, si Y misalnya yang opposite dengan si X ini, berlawanan dengan si X ini, saya juga menemukan karakter itu di organisasi saya. Saya ketemu banyak karakter di novel Phoenix Project ini, ternyata loh kok karakternya sama semua ya. Ketika mereka menceritakan masalah yang kemudian mereka hadapi, saya kemudian langsung merefleksi, loh ini masalah juga sama seperti di tempat saya. Saya punya kesimpulan padanya gini pas saya baca. Phoenix Project ini based on story di Amerika. Ternyata masalah di Amerika itu ya, orang Jawa bilang, mung podo karo Indonesia. Ternyata sama seperti di tempat kita. Jadi saya pernah mengalami sebuah fase merasa jangan-jangan masalah di tempat saya ini unik, hanya ada di tempat saya, kayaknya di tempat lain nggak ada yang kayak gini deh. Ternyata setelah saya baca buku ini, loh kok masalahnya sama ya dengan yang ada di tempat saya. Jadi memang buku ini uh, dibuat berdasarkan riset yang dilakukan di banyak organisasi di Amerika, dan kemudian lahirlah novel dengan judul The Phoenix Project. Ini kayaknya kurang lebih ini. The Phoenix Project. Ya, buku tentang DevOps. Ya nanti tetap akan sebut-sebut DevOps, tapi nyebutnya cuma sedikit banget ya. Lebih kepada akhirnya saya melihat memang proses governance IT yang ada di lingkungan organisasi itu. Long story short itu kira-kira orang yang tadinya tidak dilahirkan sebagai seorang CIO terpaksa harus jadi CIO untuk sebuah organisasi gitu ya. Nanti dengan ups and down-nya gitu ya. Tadinya kan dia cuma staff biasa yang pokoknya kerjaannya nge-remote, kerjaannya gini gitu dan sebagainya. Tiba-tiba dia jadi CIO karena CIO-nya yang lama hilang gitu ya, digantikan, sudah resign, dan mereka punya deadline project yang sangat singkat ya. Nah, jadi dalam case ini misal, for example, business monarchy was often implemented with an executive committee containing CEO, CFO, and heads of the business units. Dalam konteks bisnis monarki ini akan dilibatkan semua. CIO itu bagian dari komite yang involved dengan decision making, tapi dia tidak kemudian melakukan satu secara independen dari senior leadership. Nah, ini bisnis monarki. Kalau saya secara personal, tipikalnya UI itu bagaimana? Tipikal UI itu lebih banyak tendensinya ke arah IT monarki. Ya. Jadi IT yang akhirnya menjadi driver gitu ya, IT yang menjadi driver gitu ya. Bisnisnya ada, tapi involvementnya itu tidak kemudian seintens seperti yang ada di sini. Ya. Mana yang paling baik? Nggak ada yang paling baik. Ya, tidak ada yang paling baik, tidak ada pula yang paling jelek. Ya, masing-masing memang nanti akan menyesuaikan diri. Nah, governance atau tata kelola sendiri itu biasanya nantinya akan diimplementasikan ke beragam hal gitu ya. Termasuk di dalamnya semisal bagaimana kita melihat struktur dari organisasi, bagaimana kita menjalankan prosedur, bagaimana kemudian komite itu terlibat, dan bagaimana kemudian policy itu disiapkan. Jadi governance itu, kalau dulu saya membayangkan pertama kali yang namanya tata kelola itu akan ngobrolnya policy-policy semua gitu ya. Tapi ternyata imbasnya nggak cuma ke masalah policy saja. Ya, ada prosedur, ada siapa saja orang-orang yang kemudian harus kita libatkan, bagaimana kemudian struktur organisasi dibangun. Ya, bagi salah satu contoh case ya, real case yang kemudian saya hadapi di lingkungan Universitas Islam Indonesia, semisal budaya yang kemudian kita bangun dalam budaya development itu kita menggunakan yang namanya Scrum. Kenapa kemudian kita menggunakan Scrum? Karena kita mulai menggunakan konsep microservices untuk melakukan proses development gitu ya, yang kalau menggunakan pendekatan tradisional kita merasa susah gitu ya. Nah, Scrum sendiri itu secara konsep itu adalah self-fulfilling team.
Jadi dia biasanya berupa tim kecil yang dia bisa mendefine problem sendiri, bisa menyelesaikan masalah sendiri. Jadi tipikalnya itu setiap tim harus mandiri gitu ya, harus kemudian punya karakteristik mandiri. Less directions from supervisor. Jadi supervisornya itu biasanya less directions. Nah, supaya kemudian Scrum ini bisa berjalan dengan baik, salah satu model organisasi yang kemudian diambil, saya sebutkan di sini organizational structure ya, supaya kemudian bisa comply dengan Scrum ini, adalah model organisasi yang sifatnya flat. Jadi kalau kayak di UII itu kita lebih memilih organisasi dengan tipikal flat organizations, yang kadang disebutnya itu sebagai kolegial sifatnya. Modelnya itu kita sebut dengan nama kolegial. Kalau pernah nonton foto Mark Zuckerberg gitu ya, kerjanya di mana gitu ya. Kan banyak tuh beredar, nanti tinggal di googling gitu ya. Meja kerjanya si Mark Zuckerberg gitu ya. Ternyata Mark Zuckerberg itu satu level dengan staff-staff yang lain juga. Artinya dia tidak kemudian ada di fancy room, ruangan sendiri, membayangkan semisal seorang Steve Jobs dengan ruangannya yang sangat eksklusif semisal gitu ya, atau seorang Bill Gates yang dia punya ruangan sendiri. Mark Zuckerberg itu memilih untuk tidak gitu ya. Bukan berarti Microsoft, Apple lebih baik daripada Facebook, ataupun Facebook lebih baik daripada organisasi tadi, bukan. Tapi karena memang kebutuhan organisasinya memang berbeda gitu ya. Nah, secara perilaku, behavior yang kemudian kita adopt, kita banyak kemudian mengadopsi, mengasumsikan budaya-budaya kolegial, budaya-budaya flat organizations ya. Yang menurut kita untuk saat ini gitu ya, untuk saat ini, pada saat kita melakukan proses pengelolaan IT ini lebih pas. Karena kita banyak mengadopsi Scrum, yang Scrum itu less directions dari atasan. Jadi walaupun secara SK, secara organisasi itu SK-nya itu masih jalan. Praktek di lapangan itu adalah kita melakukan secara kolegial. Ya, kolegial itu salah satu indikatornya biasanya setiap orang itu bisa didekati oleh setiap orang yang lain. Ya, kalau dalam hierarki struktural itu, kepala itu tidak mudah pendekatannya, harus melewati misal kabitnya terlebih dahulu, harus melewati kadifnya terlebih dahulu. Jadi kepala divisi, kabitnya, manajemennya gitu ya. Jadi staff engineer di bawah itu tidak bisa directly connected dengan siapa? Dengan CIO-nya misal seperti itu. Ada bagusnya, ada jeleknya, ya ada. Banyakkah jeleknya? Ya banyak. Bagusnya lebih banyak lagi insya Allah gitu ya. Tapi karena ini yang paling cocok. Nah, ini salah satu mekanisme yang kemudian muncul gitu ya. Jadi sekali lagi, governance mechanisms may be specific to one domain or may cover multiple IT domains. Jadi dalam konteks ini kita seringkali harus berhadapan dengan berbagai macam domain wilayah-wilayah. Ini beberapa contoh gitu ya, bagaimana mekanisme dari governance itu dibangun gitu ya. Misal kalau kita lihat di sini ada eksekutif komite. Ya, eksekutif komite itu bahasa Indonesianya ya dewan pakar lah, dewan ahli gitu ya. Yang mereka biasanya dipilih ada istilahnya itu ex officio. Biasanya terlibat di eksekutif komite itu nanti ada ex officio. Ex officio itu berarti peran-peran yang mereka otomatis terlibat ya karena jabatan mereka. Misal kalau di universitas itu ada senat itu ya. Setiap rektor itu pasti anggota senat ya, walaupun biasanya sebelum jadi rektor tuh jadi anggota senat gitu ya, biasanya itu. Tapi setiap rektor tuh pasti anggota senat, atau setiap kepala departemen itu adalah anggota senat universitas. Biasanya kayak gitu. Tapi kalau mereka belum punya jabatan tertentu gitu ya, nanti setelah lepas dari kepala departemen ya dia tidak akan lagi jadi anggota senat. Itu yang kita sebut dengan nama ex officio. Dalam case IT biasanya ex officio itu ya CIO itu jelas terlibat sebagai ex officio. Dia menjadi eksekutif komite karena dia adalah posisinya sebagai si eksekutif tadi gitu ya. Jadi eksekutif itu ya board of director lah. Ini mungkin lebih tepatnya jangan saya tulis ex officio lah. Lebih tepatnya BOD aja, board of director. Jadi dia itu memang punya peran paling tinggi sendiri, yang dia itu punya pemandangan yang paling luas terhadap IT kita itu bagaimana. Yang ex officio itu harusnya ada di sini nih. Sorry, saya salah nyebut. Ini yang seharusnya ex officio, IT Council. Ex officio. Jadi eksekutif itu full semuanya adalah board of director, CEO, CTO, CFO, COO, C-level itu ya. Jadi biasanya di CXX. Mereka punya holistic view terhadap IT, termasuk juga bisnis ya. Mereka menginginkan seamless IT behavior ya. Mereka tidak menginginkan IT itu di-ignore. Yang mereka lihat itu adalah growth, market cap, productivity. Berapa banyak customer yang kemudian nambah, berapa banyak market yang berhasil kita akuisisi gitu ya. Seberapa produktif kemudian organisasi kita.
Jadi mereka akan melihatnya dari perspektif keseluruhan, bukan hanya IT saja, tapi juga aspek bisnis. IT Council ini tadi saya sebut biasanya melibatkan ex officio, terkadang melibatkan mantan-mantan CIO misal. Jadi biasanya senior management yang kemudian mereka terlibat dan mereka bisa mendapatkan business value dengan adanya IT. Ya. Yang mereka inginkan dengan IT itu adalah involvement and alignment. Setidaknya ada alignment. Makanya tadi saya cerita kalau di kayak di lingkungan di UI itu kita punya IT Council itu isinya ya CIO-nya, kemudian rektornya, kemudian dosen-dosen senior, ada beberapa dosen senior, kemudian ada pula bidang akademik yang kemudian terlibat yang memang mereka yang akan ngasih masukan. Ini untuk IT untuk kebutuhan akademik akan seperti ini, IT untuk kebutuhan riset akan seperti ini dan seterusnya. Ya. Jadi posisinya adalah setidaknya IT itu involved dan align dengan apa yang kemudian mereka inginkan. Ya. Kalau dalam sebuah organisasi yang profit organizations, ya mereka akan melihat ini targetnya. Kalau growth itu adalah pertumbuhan market kita, kalau margin itu ya keuntungan. Return of activity, productivity yang kemudian kita miliki itu sejauh mana. Nah, nanti di bawahnya ada governance lain yang disebut dengan nama architecture committee. Ya, dia itu yang akan mengidentifikasi teknologi-teknologi strategis dan mengenforce standar. Ya, ini siapa isinya? Ya, IT. Ya, CIO kemudian terlibat di sini biasanya dengan anak-anak buahnya gitu ya, dengan senior manajemen yang ada di IT. Dengan desirable behavior-nya adalah business driven IT decision making. Ya, business driven IT decision making. Jadi IT decision making itu didrive oleh kebutuhan-kebutuhan bisnis. Maka dia harus bisa menentukan teknologi seperti apa dan standarnya seperti apa, enforcement-nya bagaimana. Jadi dia yang menentukan standar tools kita kayak gini, standar alat kita kayak gini, karena saya membutuhkan sesuatu yang misal memudahkan user gitu ya. Jadi pilihan-pilihan teknologi, pilihan-pilihan standar itu berdasarkan pada direction dari atas, goal-nya tuh mau kayak gini, berarti ini yang harus saya lakukan. Misal nih contoh, saya pengen agar infrastruktur kita tuh bersifat seamless. User semua akan merasakan akses semudah mungkin. Nah, ini saya masih ingat pada saat saya mulai memperbaharui infrastruktur misal WiFi di lingkungan kampus gitu ya, di tahun 2016 awal gitu ya. Kita mau melakukan perubahan masif besar-besaran, kita berpikir standar seperti apa yang kemudian harus saya propose gitu ya. Jadi kita waktu itu kemudian memilih, oh kayaknya ini adalah pilihan teknologi yang tepat, mensimpleskan semaksimal mungkin akses user kepada infrastruktur-infrastruktur yang kemudian kita miliki. Supaya apa? Supaya kemudian aktivitas mereka berkuliah, aktivitas mereka belajar, aktivitas mereka bekerja, itu akan sangat terbantu karena adanya standar teknologi ini. Nah, itu desirable behavior-nya itu akhirnya bisnisnya itu didrive oleh si business IT decision making itu didrive berdasarkan pada kebutuhan-kebutuhan lapangan dari si bisnis itu. Undesirable behavior-nya tentu saja ya terjadinya delay yang ada di situ gitu ya. Tentu saja yang diharapkan adalah adanya margin growth, meningkatnya market cap, dan kemudian productivity. Kemudian berikutnya adalah capital investment. Governance-nya bagaimana? Nah, ini biasanya akan melibatkan IT department dengan kemudian finance department. Ya, jadi beberapa organisasi mereka modelnya dengan cara pengajuan proposal. Organisasi lain mereka berdasarkan pada rencana penganggaran gitu ya, rencana kegiatan dan anggaran tahunan yang kemudian sudah mereka lakukan. Yang mungkin memang sangat spesifik dari jenis organisasi. Apakah organisasi yang setiap kegiatan harus pakai proposal itu salah? Ya enggak juga. Boleh jadi memang organisasi ini punya istilahnya tuh gini, very tight financial issue gitu ya. Sehingga untuk memastikan bahwasanya programnya itu betul-betul sukses, mereka harus berbasis pada sebuah proposal. Proposal yang kemudian ada proses approval-nya. Ya, karena mereka mau apa? Prudent IT investing. Prudent itu berarti kita cermat, kita tuh mencermati setiap IT yang kemudian kita lakukan, investasi yang kita lakukan itu, mereka itu bisa menjamin hasilnya seperti apa. Kira-kira kayak gitu. Jadi makanya kenapa proposal di situ harus dimunculkan. Tentu saja undesirable behavior yang mereka tidak inginkan ya adanya paralisis atau macetnya kegiatan ya. Jadi proposal yang ternyata tidak berjalan dengan semestinya. Ada pula mekanisme governance yang lain yang disebut dengan nama SLA. Nah, ini biasanya governance minimalistik yang kemudian dimiliki. Kalau
yang saya lakukan sendiri gitu ya di penjaminan mutu gitu ya. Jadi setiap kita tuh kan punya penjaminan mutu setiap unit. Maka unit IT pun kita ngeset bar gitu ya. Penjaminan mutu yang bisa kita deliver seperti apa. Misal gitu ya, dalam deliverables terhadap server kita melakukan SLA sebesar 99% misal. 99% itu sebenarnya nggak bagus ya. Yang bagus itu 99,999999. Tapi yang bisa sampai 7 ke atas, kita nyebutnya tuh nines. Jadi kalau nanti searching, googling, ya, konteksnya itu kita sebut dengan nama nines. Berapa nines yang kemudian terlibat? Ya, kalau kayak Google itu mereka bisa sampai, seingat saya, 10 nines. 99,99999. AWS sedikit lebih tinggi daripada Google. Kalau Facebook berapa? Nggak tahu ya. Facebook itu kan kemarin kesalahan konyol yang sangat luar biasa yang kemudian menyebabkan infrastruktur mereka down seluruh dunia gitu ya. Yang paling susah infrastrukturnya down, mau memperbaiki infrastrukturnya nggak bisa. Kenapa? Mau masuk ruangannya juga nggak bisa. Ngetap kartunya loh, kartunya tidak berhasil mengidentifikasi. Ini kan kayak anu ya, apa namanya, istilahnya tulup gitu ya. Istilahnya kalau dalam bahasa sistem operasi itu mekanisme yang pokoknya anu loh, deadlock, ya model deadlock gitu ya. Jadi mereka mau buka data center untuk memperbaiki, ngetap kartunya nggak bisa gitu ya. Jadi saya bayangin, wah ini jangan-jangan melibatkan kayak polisi pakai apa namanya besi untuk kemudian jebol pintu gitu. Nah, gimana mereka ngetap kartu nggak bisa kan? Mereka ngetap kartu tuh sampai nggak bisa. Kenapa? Karena kartu alat identifikasi kartunya itu nyambung ke infrastruktur network mereka. Sementara network mereka down. Ya, posisinya kira-kira gitu. Nah, ini yang kita sebut dengan nama service level agreement gitu ya. Kita sih achieving bisa 99, lebih gitu ya. Tapi kalau di sasaran tertentu cuma kita tulis 99 gitu ya. Ya, biar kalau bagi orang lain itu kesannya 99% itu udah keren. Wah, keren ini SL-nya 99 gitu ya. Idealnya minimal sebenarnya 4 nines ya, 99,99%. Itu tipikal organisasi yang sudah sangat bagus sekali kalau mereka bisa mendeliver sampai segitu. Kenapa ada service level agreement sebagai bagian dari part of governance? Karena ini adalah alat ukur paling sederhana sendiri. Ya, nanti setelah UTS itu ada salah satu topik namanya performance measurement gitu ya. Ada namanya performance measurement. Dan ini adalah bagian yang paling bisa menunjukkan kalau IT kita tuh jalan. Setidaknya kalau ditanya orang IT itu kerjanya ngapain aja sih? Nah, kita bisa mencapai 99 itu berarti kita kerja. Ya. Kalau kita nggak mencapai 99 berarti nggak kerja. Nah, karena memang faktanya terkadang masalah-masalah IT itu masalah-masalah yang absurd yang kita tidak tahu. Pokoknya tiba-tiba mati aja sendiri gitu ya. Kayak kapan hari itu ada salah satu infrastruktur kita yang didesain untuk DRC gitu ya, untuk disaster recovery gitu ya. Jadi sudah kita siapkan untuk backup, yang di situ tidak kita kasih beban, tidak ada beban sama sekali. Tahu-tahu mati gitu ya. Tahu-tahu infrastruktur tersebut mati ya, karena ada perubahan network yang kemudian dilakukan, mungkin miskoordinasi atau bagaimana, kemudian mati. Nah, seharusnya karena dia adalah backup, nggak ada isu dengan kemudian service yang ada di UI gitu ya. Ternyata ada beberapa service terimbas. Nah, jadi teman-teman tuh juga engineer tuh sampai bingung loh. Ini nih yang mati adalah DRC-nya, tapi kenapa yang main-nya itu terimbas ya? Kan memang sudah didesain untuk uh, apa namanya high availability kan? Ya, harusnya kalau sini mati, yang sini nggak terimbas. Tapi waktu itu terimbas. Nah, ternyata yang kayak gitu tuh sering kali muncul. Jadi kalau ditanya secara konsep ini harusnya nggak mungkin mati gitu ya. Tapi kenapa prakteknya mati? Nah, mungkin ada best practice yang mungkin belum dilakukan. Jadi makanya SLA itu bagian dari penting sebagai alat apa measurement pengukuran. Kemudian berikutnya ada chargeback. Apa yang disebut dengan governance yang sifatnya disebut dengan nama chargeback? Chargeback itu pada prinsipnya kira-kira kayak gini. Um, waktu saya dulu sekolah di Australia, itu setiap suborganisasi yang ada di kampus, kalau mereka mau memanfaatkan layanan IT yang non-basic sifatnya, misal ada hosting dan lain sebagainya, itu kan non-basic ya, itu mereka harus bayar. Duitnya balik ke siapa? Balik ke universitas ya. Tapi mereka harus bayar gitu ya. Ya nggak harus misal chargeback itu dalam bentuk bayar gitu, enggak. Tapi bisa saja kita terjemahkan uangnya berapa yang kemudian sudah mereka pakai. Karena seringkali gini, dalam sebuah institusi, ketika kemudian IT itu memberikan services, maka demand dari user itu unlimited. Balik lagi, demand itu kan unlimited. Namanya hukum ekonomi kan, kebutuhan manusia itu unlimited,
tapi resource-nya limited. Nah, seringkali dalam sebuah organisasi, IT department itu dimintain request oleh unit-unit yang ada di dalam organisasi tersebut dengan request yang sifatnya unlimited. Kita bayangin misal satu unit aku minta hosting ya, oke kita kasih hosting gitu ya. Besoknya pertumbuhannya itu bukan linear, tapi eksponensial pertumbuhan datanya. Datanya itu tambah besar, tambah besar, tambah besar, tambah besar. Supaya bisa lebih memahami, saya share yang terjadi di UI juga. Balik lagi karena ya so far sehari-hari memang saya berhadapan dengan seperti ini, jadi saya bisa menceritakan. Ya, sampai hari ini kita belum punya mekanisme chargeback terus terang. Ya, tapi untuk bisa ngasih gambaran, lagi mau kita lakukan tidak dalam bentuk ngecas mereka, tapi dalam bentuk ini yang kamu selama ini pakai. Jadi ketika kemudian ada website yang kemudian jalan, datanya itu tumbuh besar. Ada beberapa unit itu yang merasa saya tidak melakukan perubahan terhadap website saya. Tapi kalau website saya jadi ada isu ya, ada masalah ya. Saya merasa tidak melakukan perubahan. Oke, maka kemudian yang kita lakukan sebagai salah satu bentuk audit, kita siapkan mekanisme baru. Kalau gitu sekarang untuk meyakinkan perubahan-perubahan itu terjadinya kapan, siapa melakukan, kita pasang misal Git. Infrastruktur apa Git? Jadi kalau kita pakai infrastruktur Git, kita kan tahu setiap change yang terjadi di website tersebut. Karena website ini bukan website sekedar website WordPress ya, bukan. Tapi website yang memang ada aplikasinya lah, kira-kira kayak gitu. Kita pasang Git di sana. Nah, pada saat kita pasang Git, ternyata begitu kita pasang Git, itu bukan berarti misal sebuah website occupying katakanlah 1 mega, maka dia occupy murni 1 mega, enggak. Karena kalau kita pakai Git itu kan ada revisionnya, ya. Jadi dia itu versi berapa sebelumnya. Misal kita mau rollback ke versi sebelumnya. Ternyata 1 mega itu nanti bisa jadi ekuivalennya dengan 4 mega. 1 mega sebuah website ternyata 4 mega realisasi di lapangan. Nah, data ini kemudian tumbuh eksponensial. User itu merasa saya itu ya pakai gitu ya. Jadi mereka merasa kayak storage-nya itu unlimited. Padahal nggak ada kan storage itu unlimited. Storage itu tetap limited. Nah, yang ada siapa? Yang ada IT itu ke depan harus invest lagi server, tambah untuk memenuhi kebutuhan yang ada di lapangan. Nah, mekanisme chargeback ini setidaknya nanti biasanya ada dua pendekatan. Pendekatannya betul-betul bayar, ya kamu pakai sekarang bayar, cuman lebih murah lah daripada luar misal. Daripada bayar luar mending bayar ke IT gitu ya. Nanti dikembalikan uangnya juga tetap balik lagi ke universitas. Atau mekanisme yang kedua adalah kalau ini mekanisme yang lagi kita siapkan di lingkungan universitas, kita sudah punya draftnya, itu adalah these are the services that you are subscribed to. Ini adalah services-services yang kamu tuh subscribe. Berapa banyak yang sudah kamu akses, berapa banyak. Jadi auditingnya akan kita tambahkan lagi data-data itu. Biar mereka juga melihat, oh ternyata saya ini mengoccupy sistem di lingkungan universitas itu sangat besar sekali toh. Jadi kalau kita membuat argue reasoning, balik lagi ke atas ini, misal untuk masalah siapa namanya ini, capital investment, misal kita bikin proposal katakanlah. Kita tahu persis bahwasanya kenapa penganggaran kita tahun depan harus naik. Karena ini fakta-fakta yang kemudian terjadi. Dari unit-unit mereka punya eksponensial, sementara mereka selama ini tidak pernah melakukan itu. Apakah ini harus dilakukan? Ya enggak juga. Enggak juga chargeback-nya. Ini cuma masalah pilihan-pilihan. Jadi ini semua itu pilihan-pilihan ya. Kemudian yang terakhir adalah proses team with IT memberships. Ya, di mana objektifnya adalah take process view using IT and other assets effectively. Maksudnya itu adalah jadi di sini ini akan banyak melihat bagaimana bisnis proses itu kemudian di capture dengan yang namanya si IT gitu ya, dengan si IT ini bagian, atau dalam bahasa lain IT ini dia akan menyertai end-to-end proses yang kemudian terjadi ya. Jadi supaya dia bisa memenuhi end-to-end proses yang ada di sana, maka kita harus bisa memastikan semua aktivitas itu akan melibatkan infrastruktur IT. Nah, bagaimana top performing firms mereka menjalankannya gitu ya. Jadi tadi kan ada top, ada typical firms gitu ya. Jadi biasanya memang top performing firms itu biasanya mereka punya tendensi untuk punya fokus on a particular set of mechanism suited to achieving the specific performance metric. Jadi mereka tuh biasanya punya fokus. Saya akan memfokuskan ke beberapa hal yang saya memang punya excel. Saya memiliki kemampuan yang di atas rata-rata yang saya memang sangat bagus di sana. Jadi kalau mereka misal mau melakukan measurements return of activity yang kemudian mereka lakukan,
biasanya mereka itu, misal contoh di sini top performance, itu mereka punya satu IT council, dua mereka punya capital investment process, mereka punya service level agreements, mereka punya chargeback practices, dan punya process teams. Jadi kalau kita bisa punya ini, ada IT council-nya jalan, capital investment-nya juga jalan, SLA-nya ada, chargeback-nya ada, process team-nya juga berjalan dengan baik, berarti ini adalah salah satu typical top performance organisasi. Atau kalau dengan kata lain, kita mau melakukan hal yang sama, ya berarti kita aiming to that particular set. Tadi saya sampaikan, tidak mesti semua harus punya. Tidak mesti semua harus punya. Bisa jadi kita hanya punya satu, dua, tiga. Ya. Tapi kalau bisa punya beberapa, sebagaimana yang ditunjukkan di paper ini, ternyata kalau organisasi itu punya konsil, mereka punya mekanisme penghitungan return of investment-nya, ROI-nya jalan, ya, punya SLA yang kemudian bisa dipertanggungjawabkan, ada mekanisme chargeback-nya, dan ada proses tim yang juga berjalan dengan baik, insya Allah mereka akan menjadi organisasi yang baik. Nah, jadi posisinya itu adalah, misal kayak gini, yang visi yang kemudian dibayangkan bagi organisasi ini. We have an explicitly state target architecture in mind when working on infrastructures. We have visions what company will look like in 3 years, and we make the infrastructure investment to get 1/3 of the way there each year. Jadi mereka itu sudah membayangkan 3 tahun lagi itu saya akan seperti apa. Dan ini milestone infrastruktur yang kemudian sudah saya siapkan. Ini penting, ini penting. Jadi kalau puntos misal kita membahas, misal dalam tipikal saya membahas tahunannya, proses tahunan yang saya lakukan adalah saya menyiapkan tahun depan itu kita mau ngapain. Tapi sebenarnya kita sudah punya long term. Kita sudah punya long term sampai 5 tahun ke depan seperti ini. Minimal kalau di WI itu kita akan ngeset at least sampai dengan 4 tahun ke depan, kita sudah punya gambaran milestone kita seperti apa. Yang nanti bisa direvisit otomatis setiap tahun, ya. Tapi kita tetap punya big picture. By the end of, misal 2022, ini yang akan kita dapatkan. Sehingga dalam proses selama 4 tahun sebelumnya itu, kita menyiapkan milestone-milestone supaya 2022 tadi tercapai. Ya. Nah, ada juga temuan yang menarik dari paper tersebut gitu ya. Ternyata ada pula beberapa firms dengan higher growth. Ini kaitannya higher growth ya. Tadi kan firms dengan top performance secara finance. Nah, kalau untuk yang tipikal perusahaan yang mereka itu sedang mengakuisisi pasar baru gitu ya, biasanya mereka punya decentralized IT governance structure. Jadi kalau top performing finance itu biasanya tipikal organisasi yang sudah well established, sudah mapan. Sehingga mereka punya struktur itu semua. Tapi growth-nya biasanya tidak terlalu tinggi. Jadi mapan, secara financial itu sudah jelas. Ya. Oh, mereka sudah jelas marketnya siapa, mereka juga sudah jelas investasinya nanti akan bagaimana. Tapi kalau kemudian yang nyarinya market capitalization, higher growth, itu ternyata mereka punya decentralized IT governance structures. Di mana mereka punya federal untuk investment, feudal untuk architecture, dan anarki untuk IT principles. Nah, ini adalah tipikal organisasi yang baru tumbuh memang seperti itu. Jadi kalau baru tumbuh itu, jangan langsung dihentikan dengan policy. Tipikal organisasi baru mulai, baru tumbuh, kok kemudian sudah berkecimpung terlalu banyak dengan yang namanya policy, yang ada mau jalan nggak jadi. Nah ini seringkali kita itu, kalau kita berbicara dalam perspektif organisasi ya, ketika kita dihadapkan dalam ranah organisasi, kita merasa kok kita nggak kayak organisasi yang lain ya, perusahaan yang lain ya, mereka tuh compliance-nya terhadap ini bagus, kita tuh enggak. Maka kita harus mengukur, oh tempat kita itu ternyata organisasinya memang masih kecil dan kita punya sasaran untuk capitalizing the market gitu ya. Kita pengen nambah jumlah market kita pengen growing market kita. Nah kalau pengen growing market kita itu prinsipnya itu apa namanya istilahnya itu yang penting eksekusi dulu, minta maaf belakangan ya, kira-kira kayak gitu. Jadi, Cowboy. ya, kira-kira kayak gitu. Miripnya adalah ya seperti cowboy. Ya, memang tipikalnya kayak gitu karena memang mereka sedang mencari market, mereka sedang growing, mereka tidak dalam posisi saya sudah merupakan well established. Tapi ini juga nggak bisa selamanya. Kalau kayak gini terus selamanya, organisasinya itu nanti malah akan anarki selamanya. Mereka dapat market, tapi di saat yang sama mereka akan kehilangan market itu, long term future-nya. Kenapa? Mereka tidak punya mekanisme untuk retaining the market itself in the long term.
ya. Maka ini yang kita sebut dengan nama apa? Trade off. Jadi organisasi itu akan selalu punya trade off. Tipikal organisasi saya, apakah saya sedang melakukan market capitalization? Apakah tipikal organisasi saya adalah untuk melakukan apa namanya securing the apa namanya financials in term of financials itu ya. Jadi trade off-nya itu adalah kalau dalam case ini, balancing the responsiveness of the business process owners to their local customers and sharing and standardizing the use of IT assets within the firm. Ya, jadi pada saat kita bicara policy dan kita mengawali organisasi, kita sudah bicara policy, yang ada growth kita akan terhambat. Yang ada growth kita itu akan terhambat kalau kita sudah bicara policy di depan. Tapi kalau organisasi sudah mulai besar, tanpa adanya policy, maka organisasi itu akan semakin lama semakin liar, semakin susah kemudian dikontrol. Jadi yang ada itu, grafik itu ya nanti akan modelnya kayak gini, inverse U. Ya, istilahnya kalau dalam bahasa Inggris itu adalah U inverse gitu ya. Terbalik gitu ya. Jadi kita akan mencapai peak dan kemudian tiba-tiba kita jatuh dan kita akan sulit untuk bangkit kembali. Jadi balance itu perlu dilakukan gitu ya. Kapan kita akan memenuhi ya meeting local customer needs gitu ya untuk mengenable high revenue growth ya supaya dia berasosiasi dengan market capitalization gitu ya. Jadi pada prinsipnya semakin besar, semakin kompleks organisasi, maka tendensi untuk kemudian proses governing, policy dan sebagainya itu akan semakin tinggi. Pada saat organisasi baru mengawali, baru kemudian membuka penetrasi market, maka dia harus sebesar-besarnya melakukan proses tadi feudalisme ataupun kemudian anarki yang kemudian mereka lakukan. Ya. Tipikal organisasi lain yang return of asset ya, activities improvement-nya itu mereka biasanya lebih memilih untuk apa? Ini infrastructure and architecture decisions are made by centralized business monarchy. Ya, jadi karena sekarang sudah mulai besar, biasanya tipikal organisasi mulai besar itu mereka sudah bisa melihat holistic view. Mereka sudah bisa mulai melihat yang namanya ini, konsep yang kita sebut dengan nama pattern. Ya, ini pola. Mereka sudah bisa melihat polanya. Oh, ternyata polanya itu kita bisa menggunakan resources itu misal secara berulang. Makanya biasanya mereka akan mengencourage sharing, reuse, and asset utilizations. Posisinya sudah pada level seperti itu. Jadi kalau anarki tadi, anarki itu punya tipikal ad hoc. Ad hoc itu akan punya implikasi biasanya redundansi di banyak tempat di mana-mana. Sudah dijalankan di sini, diulang lagi di tempat yang lain. Tanpa pengetahuan bahwasanya ini sudah dipakai di sini. Saya ulangi, sudah dipakai di sini, nanti di tempat lain diulangi lagi. Padahal, maksudnya diulangi itu mengulangi dari nol ya. Kita sama-sama mengulangi dari nol. Kenapa? Karena sifatnya adalah ad hoc. Jadi mereka itu betul-betul kayak kuda dikasih kacamata, view-nya sangat terbatas sekali. Ketika organisasi ini mulai besar, kenapa kemudian kita harus mengulangi apa yang sudah dilakukan di sana? Mending best practice yang ada di sana itu yang kemudian kita adopsi, kita tidak perlu lagi melakukan eksperimen kembali. Nah, ini hanya bagi organisasi yang mereka sudah punya holistic view. Makanya kalau kita lihat di sini, this firm typically relied more heavily on IT councils. IT council tadi saya sebutkan, biasanya isinya itu selain eksekutif, itu juga ada ex officio yang berjalan, biasanya mantan-mantan kepala-kepala IT, mantan-mantan CIO sebelumnya, ataupun mantan CEO sebelumnya terlibat di sana. Dan senior level management, yang mereka itu memang biasanya sudah punya experience yang cukup panjang. Ya, mereka akan bahas capital investment, service level, chargeback, dan kemudian proses teams. Nah, rekan-rekan sekalian, posisinya bagaimana sih kalau kita melihat IT itu nantinya akan menentukan IT governance? Jadi role of IT itu to some extent gitu ya, dalam beberapa hal, mereka tuh punya harapan besar. Yang pertama adalah reducing cost dan duplications. Jadi mereka tuh pengennya kalau saya pakai IT itu cost-nya akan berkurang. Duplikasi proses-proses bisnis juga akan kemudian berkurang. Yang kedua adalah enable future business strategy. Bagaimana saya bisa mengenable bisnis strategi di masa yang akan datang. Nah, jadi ini yang dilihat dari kenapa kok kemudian IT governance itu dibutuhkan dan bagaimana IT nantinya akan melihat proses IT governance ini.
Jadi ada dua macam perusahaan yang mereka bervariasi secara signifikan. Yang pertama, yang kita lihat di sini, ya ini seberapa percentage mereka itu eh, mau berinvestasi di IT. Jadi perusahaan-perusahaan itu mereka sangat berbeda. Kalau mereka melihat IT itu punya kepentingan yang besar, mereka akan investasi IT yang cukup besar di sini. Kedua adalah ini kayaknya yang paling bawah itu harusnya bagian dari senior attention to IT itu ya. Yang kedua adalah the amount of senior management attention to IT ya. Jadi sejauh mana kemudian level senior itu mereka melihat IT. Jadi ketika kemudian organisasi itu sudah punya fokus, IT harusnya punya performance seperti ini dan benefit yang kita dapatkan seperti ini, maka insya Allah mereka akan menjadi organisasi yang dalam tanda kutip itu mapan gitu ya dalam proses berdiskusi masalah IT. Ketika sebuah company itu mereka melihat IT itu sebagai cost center, maka kemudian mereka akan fokus gimana caranya mereka bisa meminimalisir IT gitu ya dengan cost saving gitu ya. Nah, ini biasanya perusahaan-perusahaan yang mereka memang lebih banyak driver utamanya itu adalah bisnis monarki. Ya. Jadi kalau bisnis monarki itu mereka akan saving cukup besar. Sementara kalau IT monarki, mereka melihatnya itu IT itu akan saving yang lain. Jadi gini, maksud saya, bisnis monarki, kalau mereka bicara cost saving, biasanya mereka akan mengurangi investasi IT. Mereka akan lebih fokus kepada IT principles. Ya. Toh selama IT principles diikuti, ya kita tidak harus kemudian menggunakan misal the best equipment in the market misal. Yang penting selama mereka follow prinsip regulasi, kita pakai alat yang mungkin tidak terlalu sophisticated pun nggak ada masalah gitu ya. Tapi kalau IT monarki, mereka akan melihat sebaliknya. Cost saving itu bukan dari perspektif saat mereka melakukan investment. Cost saving itu kemudian biaya-biaya yang harus dikeluarkan kalau kita tidak pakai IT yang ini. Semoga bisa difahami. Jadi ini adalah bisnis cost saving yang akan keluar nantinya, yang akan saya bisa dapatkan kalau saya pakai alat-alat ini, saya pakai infrastruktur ini. Jadi mereka pada saat melakukan decision itu mereka melihat ke depan, saya akan bisa saving dari hal-hal ini. Nah, ini memang beratnya di sini, mereka harus bisa memprediksikan berapa banyak cost yang kemudian akan dimunculkan. Ya. Jadi pattern-pattern yang biasanya akan kelihatan selama mereka itu manage centrally dan kemudian ada budget allocated from corporate. Ya, jadi bagi organisasi yang departemennya itu punya investasi sendiri-sendiri IT itu biasanya akan sangat berat untuk kemudian membaca ini. Ya, kenapa? Karena sifatnya seperti feudal tadi kan, sifatnya itu sangat ad hoc sekali dari setiap departemen yang ada. Ya. Sementara, ini masih ada tipikal lagi perusahaan yang lain, firms di mana IT role itu dilihat sebagai strategik, ya, mereka biasanya tidak mengikuti typical governance di beberapa area. Ya. Jadi, decision on IT principles itu didesain oleh bisnis monarki. IT infrastructure and architecture decisions dibuat oleh federal structure. Jadi di mana IT dilihat sebagai sebuah peran strategis, maka bisnis monarki ini akan betul-betul menentukan IT ke depan akan seperti apa. Fungsi CIO di situ adalah salah satu tim member. Tapi fungsi utama penentu kebijakan itu adalah orang yang ada di atasnya semua. Saya pernah ketemu dengan salah satu typical company yang nature pekerjaannya itu bukan IT, tapi karena CEO-nya bekas orang IT, CEO-nya itu bekas orang IT, jadi pada saat dia menyampaikan presentasi saya ada dengan beberapa orang itu, saya melihat ini bapaknya ini CEO, tapi semua obrolannya itu masalahnya dia selalu mempersepsikan semuanya dengan IT itu ya. Ya, saya sebut aja ini rektornya BINUS. Rektornya BINUS itu rektor gitu ya. Tapi karena dia orang IT gitu ya, jadi semua proses bisnis dia tidak menceritakan IT-nya BINUS. Enggak, dia enggak menceritakan IT-nya BINUS. Tapi yang diceritakan itu adalah bagaimana proses bisnis di BINUS itu seperti ini. Yang semuanya itu setelah saya lihat semuanya mengikuti ini. Wah, ini semuanya based on IT gitu ya, based on IT.
Jadi memang sangat menarik ya. Walaupun kemudian dalam beberapa perspektif, wah ini sangat mekanistik sekali sifatnya kayak industri, betul-betul kayak industri. Anyhow, kira-kira kayak gitu. Nah, uh, pattern yang kemudian muncul di sini adalah to meet the need to share decision making between the business and IT. Jadi model-model strategik itu mereka akan melibatkan banyak orang, sifatnya adalah federal structure, di mana input itu akan masuk banyak sekali. Jadi ketika semua pihak itu sudah melihat IT itu adalah kepentingan yang sangat strategis, maka semua orang akan berbicara. Semua orang akan berbicara. Federal itu dulu nggak pernah saya bayangkan sebelum era COVID. Federal itu hal yang sulit saya bayangkan di sini gitu ya sebelum era COVID. Begitu era COVID, tiba-tiba semua orang ngomong digital, tiba-tiba semua orang ngomong saya harus bisa comply ini, saya harus bisa mendapatkan ini itu dan lain sebagainya. Di satu sisi bagus, semua orang akan kemudian ngomong itu. Tapi di sisi lain, makanya tadi, typical federal itu lebih banyak berbicara input, bukan kepada decision making. Decision making ya nanti tetap akan kemudian melibatkan tentu saja seperti IT managers ataupun kemudian bisnis monarki. Tapi bagusnya federal itu adalah karena sekarang input kita semakin banyak. Cuman tetap be careful. Kalau kemudian follow strictly federal, biasanya yang terjadi adalah tidak pernah ada keputusan yang lahir. Jadi federal itu harus dibatasi sampai titik tertentu gitu ya. Dibatasi sampai titik tertentu, oke, enough is enough gitu ya. Case seperti ini juga pernah saya rasakan sendiri ketika semua orang ngomong gitu ya, semua orang ngomong, masukannya banyak sekali gitu ya. Sampai pada titik tertentu saya bilang gini, oke, makasih, terima kasih atas masukan yang sangat berharga, kita jadikan sebagai masukan dan selesai. Habis itu decision kemudian terpaksa harus diambil oleh orang IT. Ya, saya kasih contoh gitu ya, saya kasih contoh waktu itu ada usulan. Saya tuh maunya kalau saya buka Zoom gitu ya, presensi langsung otomatis masuk ke sistem. Presensi langsung masuk. Jadi maksudnya misal di sini kita buka Zoom, ada sekian orang hadir, langsung otomatis semuanya masuk sistem. Ya kalau apa namanya sistemnya very tight, kalau seperti di UI doable sebenarnya ya karena tightly integrated gitu ya. Jadi misalnya salah satu contoh, kenapa saya memaksa kalau Zoom harus pakai akun UI, kalau nggak pakai akun UI saya tolak gitu ya. Karena fungsinya tuh nanti macam-macam supaya bisa langsung automatic share dengan si siapa namanya Panopto, kemudian nanti bisa kita masukkan ke audit untuk kepentingan apa namanya perkuliahan dan sebagainya. Tapi kan juga tetap tidak menutup kemungkinan, semisal ada pinjam akunnya temannya untuk kemudian login. Sekarang kalau membayangkan pinjam akun temannya untuk login, terus presensinya nanti gimana? Kan repot. Ya, kalau udah sampai level gitu, kita terima kasih masukannya, but that's it. Stop. Technically possible, tapi very complicated thing to do gitu ya. Ini nggak worth waktu yang kemudian kita siapkan untuk hal-hal yang seperti ini. Nah, ini sudah saya sebutkan. Federal decision making itu tend to take longer to reach decisions than monarchies. Ya. Cuman, if well implemented, it will enable the type of dialogue between business and IT that result in effective strategic uses of IT. Bagusnya federal itu karena semua orang merasa punya kesempatan untuk menyampaikan. Ketika kemudian decision itu sudah terjadi, diambil, maka kemudian mereka merasa punya tanggung jawab untuk mengeksekusinya. Ini bedanya federal dengan kemudian yang sifatnya misal IT monarki. Ya. IT monarki, rekan-rekan sekalian, itu nanti akan lebih melihat, ini kan produknya tim IT, bukan saya yang pengen. Yang mau kan IT mereka mendeliver project program tertentu. Jadi ketika mereka pakai aplikasi, mereka akan mengatakan ini bukan aplikasi saya, tapi ini adalah aplikasinya dari teman-teman IT. Jadi rasa kepemilikan terhadap software, rasa kepemilikan terhadap beberapa deliverable IT itu nggak ada. Nah, jadi yang seperti ini itu karena tidak ada proses pelibatan, ya, tidak ada proses pelibatan dan UI pernah mengalami fase yang sama persis. Even sampai dengan hari ini di beberapa titik-titik tertentu kita masih merasakan bahwasanya ketika kemudian kita ada deliverable, saya nggak merasa pesan aplikasi ini, saya nggak merasa butuh aplikasi ini, ngapain saya pakai aplikasi ini, kira-kira kayak gitu. Jadi memastikan siapa stakeholdernya, memastikan bahwasanya I'm aware atau they are aware that they are actually need apa namanya, mereka punya sesuatu yang kemudian harus mereka libatkan, bukan hanya sekedar masalah IT application saja ya, tapi IT infrastructure, IT principles, IT policy, yang mereka semua juga pada akhirnya tahu, paham, kenapa saya harus melakukan seperti ini, kenapa saya harus keeping my password secure, kenapa saya tidak boleh menggunakan password di tempat yang sama berulang,
di banyak tempat yang lain, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, dengan adanya keputusan federal, encourage buy-in by the senior manager, artinya setiap orang yang mereka terlibat pada pengambilan keputusan, mereka bisa menjadi driver bagi siapa? Bagi banyak orang lagi yang lain yang ada di bawahnya. Posisinya kira-kira kayak gitu. Jadi, federal itu sangat sulit untuk achieving apa namanya decisions, tapi once the decision has been made, gitu ya, begitu keputusan itu diambil, biasanya proses adopsinya jadi sangat cepat sekali. Nah, typical firm lain yang kemudian mereka melihat IT ini sebagai future business, mereka biasanya akan punya investasi terhadap IT 3 times more than other firms. Di mana firm yang lain itu mereka biasanya fokusnya adalah ke tempat yang lain. Jadi mereka sudah bisa melihat bahwasanya IT ini harus saya betul-betul persiapkan sedemikian rupa gitu ya. Jadi harapannya 5, 6, 10 tahun ke depan, biasanya sih satuannya dalam satuan 5 atau satuan 10 gitu ya. Atau satuan 25 bahkan gitu ya. Ke depan organisasi IT kita akan seperti ini. Sehingga mereka biasanya investasi jauh lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Jadi dari revenue yang kemudian mereka dapatkan, investasi mereka bisa jadi 3 times sampai dengan 3 kali lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Jadi bahkan dalam case kondisi misal seperti COVID-19 yang muncul itu, mereka tetap punya fokus ke IT karena mereka memahami IT ini akan sangat membantu mereka gitu. Nah, yang terakhir ya firms yang kemudian mereka tidak melihat ya IT itu sebagai punya primary role, punya strategik dan lain sebagainya, biasanya governance-nya itu akan sangat complicated gitu ya. Dan mereka itu akan terefleksi dengan konsep yang disebut dengan nama schizophrenic use of IT. Schizophren itu halusinasi lah kira-kira kayak gitu. Jadi mereka itu pada akhirnya hanya akan menjadikan IT itu sebagai perangkat. Jadi mereka melihat IT sebagai sebuah perangkat. Mereka tidak pernah melihat IT sebagai bagian dari bisnis. Ya. Ibaratnya kira-kira kayak gini. Dulu kita ngetik dengan menggunakan mesin ketik. Ya. Kemudian kita mengganti mesin ketik tadi dengan menggunakan misal komputer. Ya. Suatu ketika saya lapor kehilangan barang di kepolisian gitu ya. Saya lapor kehilangan barang. Saya lapor waktu itu KTP apa ya kalau nggak salah. Saya kehilangan KTP saya. Kemudian saya lapor ke kepolisian untuk mendapatkan surat kehilangan sehingga saya bisa membuat KTP lagi. Ketika kemudian polisinya itu membuka file gitu ya, itu mencari file, dia search file gitu ya. Yang saya heran kenapa dia nggak bikin file baru, enggak. Dia buka file lama, kemudian pakai backspace, tek. Ini kan kayak mesin ketik gitu ya, kayak kita mesin ketik itu kalau kita mau backspace satu karakter gitu ya, makanya disebut backspace itu karena kita kembali satu karakter sebelumnya gitu ya. Kalau sekarang backspace itu kan delete, dan ini dilakukan secara manual gitu ya. Terus kemudian ditimpa, saya tanya, loh Pak kok ditimpa filenya gitu ya, kenapa nggak bikin baru gitu ya. Dia bilang, ini di belakang sini, dia menunjukkan rak yang ada di belakangnya. Udah ada kok print-print aja. Bukannya lebih gampang nyari file digital ketimbang file manual yang ada di belakang rak yang ada di belakangnya. Jadi IT itu cuma dilihat sebagai it's merely a tools gitu ya. Hanya semata-mata sebagai sebuah tool, bukan sebagai alat strategis. Bukan sebagai sebuah alat strategis. Nah, makanya pada akhirnya kita di sini mencoba memahami bahwasanya ternyata memang tata kelola itu sangat dibutuhkan. Sehingga kita tidak hanya sekedar menjadikan IT itu sesuatu yang sifatnya sporadik gitu ya. Hanya karena ini sudah zamannya IT, kemudian udahlah kita kemudian pakai IT. Tapi karena kita memahami kebutuhan organisasi kita seperti apa, kebutuhan kita bagaimana. Kita sekarang pada fase apa, sehingga pada fase ini pendekatan IT seperti apa yang mungkin paling pas bagi kita. Atau kita tuh sebenarnya sudah pada fase seperti ini, sudah tidak saatnya lagi kita menggunakan yang seperti ini. Misal dalam konteks pandemi gitu ya. Pada saat awal-awal pandemi, bolehlah kemudian pendekatan itu sifatnya sporadik. Sifatnya adalah ad hoc. Karena semua juga sedang grasping the ideas ini, pandemi terjadi, kita harus ngapain. 3 bulan pertama nggak ada isu, nggak ada masalah kalau banyak yang bertumbangan, banyak yang bereksperimen terhadap ini itu. Tapi kalau sudah sampai 1 tahun, 2 tahun, kemudian kita mengatakan, ini kan karena pandemi. Nah, itu berarti organisasi yang tidak bisa mengambil pelajaran. Organisasi yang kemudian mereka memang enggan untuk melakukan proses perubahan. Nah,
framework yang insya Allah akan kita bahas sampai dengan satu semester ini, paling tidak kita akan melihat seperti ini. Kita akan melihat dari IT governance, objektif kita tuh nanti akan bagaimana kita mengharmonisasikan desirable behavior yang kita inginkan. Dan tentu saja kita mengharapkan supaya tidak ada sesuatu yang sifatnya undesirable. Yang kedua, kita punya domain-domain yang nanti akan kita garap, ya. Baik dari sisi yang paling pokok yang kita sebut dengan nama IT principles, kemudian IT infrastructures, kita bicara IT architectures, kita bicara investment. Dengan keyword yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwasanya by the end of the day, governance ini akan berbicara dua hal, dua konteks. Ya. Sebenarnya nanti ada ekstra lagi. Are we doing the right things? Are we doing the thing right? Are we getting the benefit? Ya, jadi dua yang paling pokok, tiga yang ekstra. Are we doing the right things? Are we doing the things right? Dan are we getting the benefit? Itu akan menjembatani style apapun. Artinya style apakah kita itu adalah bisnis monarki atau IT monarki, apakah kita feodal, apakah kita federal, apakah kita anarki, ya itu akan kita sesuaikan dengan wilayah kita saat ini sedang bagaimana. Dan terakhir, by the end of the day, kita akan mengukur performa kita akan seperti apa, matriks kita sejauh mana. Jadi ini juga sebagai alat yang hopefully gitu ya, jujur bisa memotret kita. Gitu ya. Karena kadang bagi kita itu, bagi pelaku IT itu, seringkali kita juga tidak mau dipotret kalau kita tuh sedang bermasalah. Kalau saya sih malah senang kalau menemukan masalah. Jadi kayak beberapa case itu, saya akhirnya bisa berargumen. Misal ada proses, ini contoh misal. Oke ya, budgetmu kita kurangi karena kondisi pandemi gitu ya. Karena kondisi pandemi, sehingga kemudian kita nggak bisa ngeluarin uang banyak buat kamu gitu ya. Oh, oke, no issue gitu ya. Tapi kemudian kita sudah menyiapkan bahwasanya ada beberapa resiko-resiko yang kemudian akan muncul. Nah, ketika kemudian diukur performance-nya turun, ya, berarti argumen kita mungkin pas saat itu. Bahwasanya kita tidak bisa diturunkan sampai titik-titik. Artinya yang bisa kita pisahkan ini itu yang kita buat apa namanya? Prinsipnya gini, ketika kemudian kita itu tidak punya redundansi, katakanlah kita tidak punya ini itu dan lain sebagainya, ternyata performa kita turun. Kenapa? Karena capital kita untuk melakukan redundansi itu dipotong. Nah, jadi itu menjadi argumen pada akhirnya bahwasanya oh lihat nih ada proses bisnis yang kemudian terhambat karena dari sisi investment yang kemudian dilakukan juga dikurangi sebesar. Sehingga bagi organisasi mereka bisa merefleksikan kembali. Ternyata memang IT itu sudah menjadi nafas, menjadi bagian penting dari organisasi yang tidak bisa segampang itu kemudian dia kena cut. Kalau memang organisasinya memang sudah berfokus untuk kemudian we are IT driven business. Bisnisnya itu didrive oleh yang namanya IT. Atau sebaliknya, ya, decision making on IT is business driven gitu ya. Bisnis itu juga menentukan bagaimana IT ke depannya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.